dimasukin nama bisnis segala macam. Pastikan tampilannya sama seperti ini. Setelah ini yang dilakukan adalah claim fanpage-nya. Oke, kita masuk ke create campaign. Itu ada daftar isinya soalnya. Oke, klik ya. Klik yang pertama. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Buying tipnya adalah auction. Auction itu apa sih? Bid itu apa? Lelang. Ya, penawaran. Di sini ada beberapa objektif. Ada awareness, traffic, engagement, leads, app promotion sama sales. Awareness ini cocoknya buat reach. Jadi buat menjangkau yang banyak, brand awareness, video view, store location awareness. Buat ngebangun awareness, dia akan yang dilakukan sama si Meta, dia akan sebarin konten kita semaksimal mungkin. Gitu. Ke siapa? Nah, nanti ada pilihannya mau ke siapa. Tapi intinya adalah dia akan nyebarin konten kita seluas-luasnya. Bayang ya, ini awareness. Lalu kalau traffic, Meta akan ini the next level dari awareness apa? Akan nyebarin konten kita ke orang-orang yang secara menurut si Meta, orang ini pasti akan ngeklik gitu. Pasti akan masuk ke CTA-nya. Bukan algoritma, ke CTA-nya. Jadi misalkan di kontennya itu disuruh buat melakukan sesuatu. Nah, di sini contohnya good for-nya buat ngeklik, buat landing page. Jadi buat masuk ke landing page, buat visit profil Instagram, buat kontak ke Messenger. Nah, ini yang akan kita tes, bukan awareness. Kenapa? Karena kita udah punya Messengernya, Instagramnya gitu. Nggak dari awareness. Kita nyobanya dari traffic. Kenapa? Sebetulnya banyak pilihannya gitu. Pakai awareness juga bisa. Nah, ini sebetulnya bahasan berikutnya. Kenapa cuman? Kalau misalkan kita belum pernah belum pernah ngiklan, Meta juga belum tahu produk kita. Saya saranin sih sebetulnya ke engagement atau leads. Leads ini ke sini. Leads ini dia buat ngisi form, conversion, messenger. Jadi kan kalau engagement itu dia nonton video atau message atau like, komen dan lain-lain. Buat apa? Biar gini, kalau kita ngasih tahu ke Meta awareness, tapi kita pengennya sales gitu. Kita pengennya tahu audiens kita. Kontennya pun setiap stage ini awareness, consider dan sales itu kontennya pun beda gitu. Nah, maka nanti audiens yang datang, yang ke filter atau audiens yang dihasilkan sama Meta juga akan menyesuaikan. Begitu. Nah, kali ini walaupun goals-nya running ads, tapi kita pengen ngevalidasi juga ini marketnya ada atau enggak. Maksudnya marketnya tuh gimana? Ada nggak sih yang minat dengan produk atau jasa yang ditawarin sama Dika? Kalau misalnya awareness, dia akan broadcast ke banyak orang, termasuk ke bocil kematian FF. Nah itu maksud saya teh gitu. Kebayang nggak? Dia karena kita nyuruh ke Metanya, ya udah sebarin aja sebanyak mungkin. Bocil kematian juga dapat. Nah, kita nggak pengen bocil kematian dapat. Maka ke si Meta di lagi ditambah lagi tugasnya gitu. Jangan awareness lah, traffic lah minimal gitu. Minimal yang visit. Begitu. Jadi kan kalau yang visit berarti kan begitu iklan muncul dia harus melakukan sesuatu nih. Klik misalnya teh. Misalkan si Fikri kena iklannya Meta, ada penawaran nih dari brandnya si Dika. Pas diklik, nah Meta itu dia akan mempelajari dan nyari orang-orang yang behaviornya mirip kayak si Fikri. Kebiasaannya, karena kan kebiasaan si Fikri buka Instagram, Facebook itu kan direkam. Begitu. Maka si objektif campaign-nya pun semakin ke sini semakin spesifik, semakin dalam dan semakin mahal. Gitu. Kenapa nggak sales sekalian? Ya bisa aja sales. Cuman kalau sales kan kita mau ngecek marketnya ada atau enggak. Gitu.
Nanti kebentok budget. Karena budgetnya sehari 100.000 buat ngecek, minimal 2 hari kita cek apakah ada marketnya atau enggak. Nah, maka yang cocoknya apa? Bisa traffic, bisa engagement. Tapi saat ini kita coba engagement. Jadi engagement tuh dia bisa masuk ke visit profil, bisa buka messenger ya, Instagram atau WhatsApp atau messenger. Ada juga post engagementnya. Dan bisa juga conversion. Nah, itu alasan kenapa milih engagement. Pasti ini lebih mahal dibandingkan traffic. Begitu ya. Kita lanjut dulu, continue. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada yang apa namanya? Pakai AI, ada juga yang manual. Jadi kalau pakai yang AI, klik yang paling atas continue, udah semuanya semua dikerjain sama AI-nya si Meta. Eh dari informasi terakhir yang saya dapat, Meta sih nyuruhnya pakai AI dengan jaminan berapa persen lebih bagus. Gitu. Cuman karena ini buat belajar, jadi kita manual dulu gitu. Oke, continue. Oke, nah langsung tampilannya seperti ini. Kita bikin aja ya, new engagement. New engagement. Terus kita kasih tanggal iklan ini jalan. Tanggalnya adalah tanggal besok. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 9, maka 10/10 bulan. Ini buat apa? Ini namingnya lah, penamaannya. Ininya bebas, silahkan mau apapun. Tapi yang pasti kita tandain bahwa campaign ini itu jalannya besok. Jadi setiap kita bikin campaign itu usahakan jangan bikin campaign hari ini juga langsung running, jangan. Besok runningnya. Gitu ya. Nah, di sini ada campaign detail, ke bawah ada advantage campaign, AB testing, bukan AB ini. Ya, ada AB testing, engagement, coba spending limit. Oh, ini bukan daily ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada budget. Nah, ini ya, advantage campaign budget. Daily budgetnya kita pasang 100.000. Eh yang disarankan 100.000. Kenapa? Karena gini, nanti ada estimasi audiens yang bisa ditarget. Misalnya audiens yang bisa ditarget 1 juta. Kita kan mau ngetes cepet-cepetan dalam waktu 2 hari. Gimana caranya dalam waktu 2 hari 1 juta audiens ini tuh ke expose iklan kita. Maka bensin yang dibutuhkan lebih banyak gitu per hari. Kalau bisa lebih gede lebih gede. Tapi biasanya teman-teman di lapangan itu ngetesnya 100.000 per hari buat ngetes. Kalau marketnya udah ketahuan, dibikin campaign baru dengan kan nanti kita udah punya modal tuh. Maksudnya modal tuh bukan uang, tapi data. Nanti kita bahas lah di video-video selanjutnya. Oke, ini daily budgetnya. Jadi ada dua pilihan, ada lifetime budget atau daily. Kita pakainya daily, artinya tiap hari dikasih budgetnya 100.000. Yang lifetime itu misalnya kita mau rencanain iklannya running selama sebulan dengan budget 3 juta. Nah, itu lifetime. Pokoknya dalam sebulan maksimal budget 3 juta aja. Nanti biar si metanya yang ngurusin. Itu nanti ada strateginya lagi. Strategi ngiklan pakai bid. Tapi sebelum masuk ke sana kita harus tahu dulu basic-basicnya, data-data yang nanti kita butuhkan gitu. Ya, ini udah selesai. Kita pilih next. Ini pun sama, berarti 10 ya, new engagement. Nah, levelnya teman-teman di sini ada campaign, ada ad set dan ada ads. Itu beda ya. Jadi kalau di engagement kita tadi milihnya apa? Yang kita setting campaign name, campaign detail, ya, objektifnya apa, terus budgetnya berapa. Nah, di ad set yang kita setting adalah ini conversion locationnya apa, mau dilempar kemana nih gitu. Nah, di sini mah kita pilihnya messaging app yang kita pilih ya. Ini kekecilan. Nah, messaging app.
Jadi nanti dilemparnya ke sini. Nah, ini ada nomor telepon juga bisa dipakai. Dilemparnya mau kemana? Mau ke sini atau ke WhatsApp? Tapi kalau ke WhatsApp ini harus ada verifikasi lagi dan lain-lain. Itu makanya kenapa tadi saya nggak jangan dulu ke WhatsApp deh. Misalkan DM Instagram. Ya ini Instagram aja. Begitu. Karena kan goalsnya hari ini adalah setup campaign. Begitu ya. Jadi kita tutup aja ini Instagram. Performa goalsnya adalah mau maksimalin number konversi, artinya apa? Maksimalin orang yang bukan beli, kontak ke DM. Jadi kita nyuruh ke Meta, nih budget 100.000, tolong banyakin yang kontak gitu. Ya, apakah hasilnya akan sesuai? Ya belum tentu. Nah ini ada budgetnya. Oke, schedule-nya kapan? Bukan hari ini, besok ya. Besok jam 0.00. Jadi, nah ini kenapa jam 12? Karena si Meta ini dia tuh akan ngeranking iklan mana yang diduluin pakai machine learningnya itu setiap hari di jam 00. Maka kalau kita running iklannya sekarang, apa ya namanya, si Metanya belum learning, belum belajar tentang iklan kita. Gitu. Jadi bagusnya mas selalu jam 00. Begitu. Itu yang saya dapat ya pengajaran dari suhu saya. Nah, di situ juga ada audio audience apa namanya? Estimasinya 79 juta. Pertanyaannya dengan budget 100.000 bisa nggak nge-cover ini? Itu idealnya 3 juta. Tapi kan itu nanti saat bikin campaign-campaign lain. Nah, ini mah buat bikin campaign awalnya seperti ini. Audio control. Nah, audio control di sini ada dua pilihan. Mau di limit nggak pakai usia atau pakai advantage audience. Advantage audience itu apa namanya? Audience versi AI-nya si Meta gitu. Kalau saya buat ngetes mending nggak pakai AI, manual aja dulu. Minimum age-nya aja di set. Gitu. Misal targetnya siapa? Katakan usianya misalnya 23. Bahasanya apakah mau dimasukin audience dan lain-lain. Nah, ini limitasi audiensnya di set di sini. Gitu. Kalau sekarang kan istilahnya kita di broadcast. Maksudnya di broadcast tuh semuanya dicobain. Nanti kan ada hasilnya tuh lebih bagus mana, nanti dicobain lagi hasil dari itu. Di limit juga boleh 21. Custom audience itu jadi gini, hasil dari iklan sebetulnya si Meta tuh jadi tahu orang yang tertarik atau pernah berhubungan dengan iklan kita. Disebutnya pixel atau audience. Pixel itu kalau jadi landing page. Nah, custom audience ini kita bisa bikin minta ke Meta, misalnya gini, di campaign kan konversinya apa ya namanya, conversion adalah orang yang buka teks message atau visit profil. Udah jalan misalnya sebulan atau seminggu dan banyak ternyata misalnya. Nah, kita bisa filter, minta ke Meta, tolong buatin audiens yang pernah visit profil saya. Gitu. Nah, itu nanti sebetulnya akan kita bahasnya di materi-materi yang lain. Nah, sekarang mah yang penting running dulu ya. Oke, advantage audiensnya kita pakai original aja. Jadi artinya tidak pakai yang otomatis atau dari AI. Kita di broadcast aja dari umur 21 sampai 65. Oke, placement mau ada yang di blacklist atau enggak? Nah, ini kita next aja dulu ya. Nah, yang terakhir ini adalah iklannya. Begitu. Oke, tadi udah dapet ya.
Nah ini misalkan contoh kita coba satu dulu yang ini ya. Ini iklannya tentang apa nih? Jasa kelola sosmed. Oke, jasa kelola sosmed. Oke, kitanya single image. Nah, add media. Kita add medianya. Kita upload aja. Nah, contoh ini satu dulu. Nah, ini kalau muncul di feed seperti ini tampilannya. Kalau story seperti ini tampilannya. Kalau mau dipotong ya kayak gini. Makanya harus disiapin. Ada lagi nggak? Nah, jadi kita pakai yang ada dulu. Oke, nah tampilannya seperti ini. Lalu ada primary text-nya. Primary text itu nanti akan muncul di sini. Nah, ini primary text-nya apa? Brand kamu kurang menarik. Misalnya itu. Nah, di sini ada tuh. Ada apa namanya? Previewnya, iklannya seperti apa. Call to action-nya send Instagram message. Begitu. Nah, ini ada message template-nya. Kalau start conversation-nya misalnya mau diganti apa nih? Ada pilihannya tuh. Jadi nanti saat orang klik, kita mau apa namanya? Jadi mempermudah orang pas ngekliknya nggak usah ngeklik gitu. Halo. Nah, ini coba kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Halo. Ada yang apa yang bisa saya bantu? Misalnya gitu. Berapa harganya? Misalnya gitu. Apakah ada layanan? Misalnya 2 lah. Nah, ini sebetulnya harus difikirkan juga. Jadi nanti kalau iklan Dika muncul, ada orang yang ngeklik, nah nanti munculnya ini. Apakah dia mau klik salah satunya atau nulis. Begitu ya. Nah, ini start conversation-nya, berapa harganya. Trackingnya karena belum ada website jadi nggak usah ya. Offline available nggak usah. Udah begitu teman-teman. Nah, ini kalau kita close, kita close aja. Jangan khawatir, dia langsung jadi draft. Ya, jasa kelola sosmed. Ini kasih tanggal juga buat rilisnya besok. Ya, save to draft. Nah, ini kalau misalnya mau bikin yang lagi iklan yang lain, dibikin aja. Ini kan kalau kita cek, Dika ngiriminnya ada beberapa nih. Nah, ada satu lagi ini ya. Nah, ini kita coba duplicate aja. Duplicate existing campaign. Campaignnya ini existing set, iya. Number kopinya 1, duplicate. Jadi ada 2 konten. Yang ininya adalah social media management misalnya. Sosmed management. Yang bedain apa? Yang bedainnya misalnya apa namanya? Medianya. Ada 2 kan? Berarti ini juga buat ngetes, Kak. Oke, kita close. Nah, jadi ada 2. Ya. Ada 2 iklan di adset yang sama. Artinya budget 100.000 yang tadi kita keluarin per hari sama si Meta itu akan dirotate. Sama si Meta nanti dia akan pakai banyak iklannya gitu. Mau 10 juga minimalnya mah. Jangan 1 lah, jangan 1 2. Jadi kita tahu yang lebih bagus tuh yang konversinya yang mana. Nanti besok. Kan kita iklannya baru jalannya besok. Begitu. Nah, ini udah beres? Belum. Karena belum kita publish. Ya, sekarang kita publish. Review. Nanti kelihatan apa aja yang baru. Lalu publish. Tungguin. Dan selesai. Iklannya sudah masuk ke review. Jadi kalau kita cek di sini schedule, nanti dia akan masuk ke proses review. Dan besok iklannya udah muncul. Bahkan CPM-nya cuman 300 perak atau 1.000 rupiah bisa nggak? Bisa.